Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga baik-baik semuanya ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sesuai jadwal kita hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Dan untuk hari ini kita akan belajar mengenai sholat jamak ya. Kita bahas apa itu sholat jamak. Sholat jamak secara bahasa berarti mengumpulkan, sedangkan jamak secara istilah berarti mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat ke dalam satu waktu. Nah, jadi sholat jamak itu menggabungkan dua sholat ke dalam satu waktu. Sholat duhur dan asar digabungkan dalam satu waktu, sholatnya bersamaan, ataupun sholat maghrib dengan isya sholatnya bareng. Kalau biasanya kita itu sholat duhur di jam 12, kemudian sholat asar jam 3. Nah, untuk sholat jamak itu misalkan kita digabungkan di waktu duhur, berarti sholat duhur itu di jam 12, setelah sholat duhur langsung melaksanakan sholat asar. Loh, boleh ndak ustadzah itu? Nah, sholat jamak hukumnya mubah atau boleh, tetapi dengan memenuhi syaratnya. Ketika syaratnya sudah dipenuhi, sholat jamak boleh dilaksanakan. Nah, kemudian untuk sholat yang bisa dijamak itu sholat apa aja ustadzah? Nah, sholat yang bisa dijamak adalah duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jangan keliru ya, nanti duhur digabung sama maghrib atau asar digabung dengan isya. Bisa atau tidak? Tidak bisa karena waktunya tidak berdekatan. Kalau duhur dengan asar itu kan waktunya berdekatan, maghrib dengan isya itu waktunya juga berdekatan. Makanya sholat duhur dan asar bisa digabung, sholat maghrib dan isya bisa digabung. Nah, kalau subuh ustadzah, ya, sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat wajib yang lain. Misalkan ustadzah, isya itu kan kalau yang di akhir waktu bisa dekat dengan subuh, boleh ndak? Tidak boleh. Kalau sholat subuh itu tidak boleh digabung dengan sholat wajib apapun. Oke? Nah, tadi sholat jamak itu boleh dilaksanakan ketika memenuhi syarat sholat jamak. Nah, syarat sholat jamak itu apa? Yang pertama, dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan baik. Contohnya, sedang melakukan ibadah haji. Seperti yang kita tahu, apalagi kalau dari Indonesia ya, Indonesia itu kalau mau ke Mekah atau ke Arab Saudi itu kan jaraknya jauh sekali. Bahkan kalau naik pesawat itu sampai berjam-jam. Nah, ketika waktu berjam-jam itu memungkinkan adanya waktu sholat yang bisa dijamak atau digabungkan. Nah, sekali lagi diingat, dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan baik. Nah, kalau tujuannya tidak baik boleh enggak ustadzah? Tidak boleh. Kalau ada orang mau mencuri tapi jaraknya jauh, boleh enggak sholat jamak? Enggak boleh, karena kalau orang sudah sholat itu tidak mungkin melakukan mencuri. Nah, karena sholat itu bisa mencegah orang-orang untuk melaksanakan tindakan maksiat. Nah, sekali lagi ya, dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan yang baik. Apakah hanya untuk perjalanan ibadah haji saja ustadzah? Tidak. Ketika perjalanan berdagang boleh. Nah, ketika jaraknya memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, nah, ketika jaraknya memenuhi syarat, syaratnya berapa? Nah, di situ ada perjalanan jauh berjarak lebih dari 81 km atau lebih kurang 81 km. Kalau misalkan jarak ustadzah 10 kilo itu kan jauh. Iya, jauh, tetapi belum memenuhi syarat. Nah, syaratnya adalah 81 km atau lebih kurang 81 km. Kalau lebih, misalkan ustadzah aku perjalanan sampai 120 km, boleh enggak sholat jamak? Boleh, karena itu lebih dari 81 km.
Kalau 40 km boleh enggak Ustazah? 40 km itu masih belum boleh melaksanakan sholat jamak. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan tertentu seperti hujan lebat. Tapi kalau sekarang orang-orang itu kan sudah banyak menyediakan tempat sholat di rumah. Jadi ketika hujan lebat masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat di rumah. Kemudian yang keempat, berniat sholat jamak ketika takbiratul ihram. Jadi niat jamaknya itu sudah ketika takbiratul ihram. Contohnya ketika waktu sholat duhur mau digabung dengan sholat asar. Ketika duhur sudah niat dulu kalau mau menggabungkan sholat asarnya dengan sholat duhur. Tidak bisa ketika kalian sudah selesai melaksanakan sholat duhur baru niat, aku mau gabung sholat asar sekalian. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh ya. Berarti niatnya harus dilakukan ketika takbiratul ihram. Kemudian yang kelima, siapa lagi yang boleh melaksanakan sholat jamak? Yaitu orang yang sudah uzur atau dalam keadaan sakit parah. Orang yang sudah uzur itu seperti apa Ustazah? Orang yang sudah uzur itu orang yang sudah sangat tua sekali. Orang yang sudah sangat tua ini sudah pikun, sudah tidak bisa melaksanakan aktivitas, misalkan bisanya hanya tiduran saja, atau misalkan sudah tidak ingat apa-apa. Itu ketika mengingatkan untuk sholat bisa diingatkan untuk sholat jamak. Sholat jamak itu ada dua. Yang pertama sholat jamak takdim, yang kedua adalah sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim itu yang seperti apa? Sholat jamak takdim adalah penggabungan sholat dengan melaksanakan di awal waktu. Jadi duhur dengan asar digabungkan dan melaksanakannya di waktu duhur. Maghrib dengan isya digabung dan dilaksanakan di waktu maghrib. Kebalikan dari jamak takdim, sholat jamak takhir itu penggabungan sholat dengan melaksanakannya di akhir waktu. Ketika duhur dengan asar dilakukan di waktu asar. Ketika maghrib dengan isya dilaksanakan di waktu isya. Nah, berikut ini adalah niat sholat jamak takdim. Yang pertama, niat sholat duhur jamak takdim dengan sholat asar. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atim majmu'an ma'al asri jam'a taqdimi lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu duhur 4 rakaat digabung dengan sholat asar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Sekarang yang niat sholat maghrib dengan isya jamak takdim berarti dilaksanakan di waktu maghrib. Niatnya usolli fardhol maghribi salasa raka'atim majmu'an ma'al isya'i jam'a taqdimi lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat digabung dengan sholat isya jamak takdim karena Allah Ta'ala. Nah, setelah jamak takdim kalau tadi sholat duhur dan asar dilaksanakan di waktu duhur, sekarang yang dilaksanakan di waktu asar. Niatnya adalah usolli fardhol asri arba'a raka'atim majmu'an ma'ad duhri jam'a ta'khiri lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu asar 4 rakaat digabung dengan sholat duhur jamak takhir karena Allah Ta'ala. Sedangkan untuk yang jamak takhir di waktu isya, niatnya usolli fardhol isya'i arba'a raka'atim majmu'an ma'al maghribi jam'a ta'khiri lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu isya 4 rakaat digabung dengan sholat maghrib jamak takhir karena Allah Ta'ala. Nah, demikian untuk pembahasan sholat jamak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan berlanjut membahas mengenai sholat qashar. Nah, setelah ini silakan kalian hafalkan 1 niat sholat jamak takdim dan 1 niat sholat jamak takhir.
boleh dikumpulkan melalui video atau bisa besok ketika video call hari Sabtu. Oke. Nah, Ustazah minta maaf kalau ada salah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.